disembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Selamat pagi saudara, mari kita mulai kebaktian kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Selaku nas pembimbing akan saya bacakan dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 36 yang mengatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Kasih Allah tak terbilang, sungguh mulia, tak terduga, melebihi tinggi bintang, dan maut pun dikalahkan. Manusia telah berdosa, Allah beri putranya, yang bersesat dicarinya, telah diampuni. Oh kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Walau laut jadi tinta, bentangan langit kertasnya, rumput dijadikan pena, dan tiap orang penulisnya melukiskan
kasih Allah yang maha mulia. Langit tak dapat mengisah akan kasih Allah. Oh, kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Mazmur 19 ayat 2-7. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah diakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengerti dan paling mengenal kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan menikmati hidup sampai hari ini. Kami masih terus berkarya menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan iman bagi kami. Iman yang selalu menjadi landasan kami untuk menikmati hidup menurut cara Tuhan dan kehendak Tuhan. Dalam kerendahan hati dan dengan ketulusan, kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Mengakui setiap perbuatan dosa yang sudah kami perbuat yang melawan kehendak Tuhan. Sebagai manusia, sering kami merasa bahwa kami mampu hidup tanpa Tuhan. Sering kami merasa bahwa kami mampu dengan hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa Tuhanlah yang berkedaulat di dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan untuk terus membimbing kehidupan kami, agar kami tidak jauh dari Engkau ya Tuhan. Tiliklah kami yang penuh dengan dosa ini. Ampunilah kami yang selalu bersungut-sungut karena pergumulan yang tak kuat menghadapi penderitaan dan ujian hidup yang teramat berat. Ampunilah kami yang hanya bersyukur ketika ada sukacita dan kebahagiaan. Kami lupa bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Biarlah kiranya Engkau Tuhan Yesus yang berkenan menyucikan kami dari segala perbuatan dan dosa kami. Dan kemudian Engkau yang akan melayakkan kami menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup setiap hari. Sehingga inilah kami Bapa yang datang kepadamu mengakui dalam percaya. Kami disucikan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Yang berdosa dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan.
Selamat pagi saudara, saya akan membawakan firman Tuhan dan sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih boleh dapat datang beribadah kepada Tuhan. Engkaulah yang telah menyertai, memelihara kami, berkati dan terimalah ibadah kami kepadamu. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk kebaktian minggu ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan 43 yang mengatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara-saudara, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, memeliharanya, dan melaksanakannya. Haleluya. Saudara, bangsa-bangsa pada umumnya, apalagi pada masa lampau, mereka yakin bahwa dirinya atau bangsanya lah yang paling hebat, yang paling nomor satu. Misalnya saudara-saudara, bangsa Jepang pada masa yang lampau menganggap bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling hebat, oleh sebab itu berhak untuk menguasai, menjajah bangsa-bangsa lain, khususnya di Asia. Apalagi mereka dipimpin oleh seorang kaisar yang diyakini sebagai wakil atau anak daripada dewa matahari. Demikian juga halnya dengan orang-orang Tionghoa, saudara. Orang-orang Tionghoa, negaranya disebut Tiongkok atau juga disebut Chungko. Chungko itu artinya negara yang di tengah. Jadi mereka yakin bahwa negara mereka adalah di tengah-tengah atau pusat dunia, sedangkan bangsa-bangsa lain ada di sekeliling mereka atau di pinggiran. Demikian juga dengan orang-orang Jerman pada masa Hitler, mereka yakin bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang nomor satu di atas bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, bangsa Jerman berhak untuk menguasai, menduduki bangsa-bangsa lain, maka terjadilah Perang Dunia Kedua yang telah menelan korban jutaan orang baik mati maupun luka-luka dan jutaan bangunan rusak, kerugian yang sangat besar. Demikian juga halnya dengan orang-orang Israel, saudara-saudara, pada masa lampau
Mereka yakin bahwa mereka adalah yang nomor satu. Mereka adalah umat Allah. Mereka adalah kekasih Allah. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Sedangkan bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa kafir, para yang tidak mengenal Tuhan, para penyembah berhala, dewa-dewa yang tidak dikasihi Tuhan, bahkan akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, orang-orang Yahudi dilarang bahkan karena merasa dirinya paling hebat bergaul dengan orang-orang atau bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Misalnya Kisah Rasul 10 ayat yang ke-28, beberapa ayat sebelum yang kita baca tadi, Petrus berkata kepada Kornelius dan kawan-kawan, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Jadi begitu hebat, merasa diri paling hebat, dilarang untuk bergaul, apalagi masuk ke rumah orang-orang yang non-Yahudi. Nah, saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus, keyakinan seperti itu bagi orang-orang Yahudi tetap kuat. Bahkan juga bagi murid-murid Yesus. Sekalipun murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah penyelamat, tetapi mereka masih berpikir Yesus adalah Mesias penyelamat hanya untuk orang-orang Israel, bukan untuk bangsa-bangsa lain penyembah berhala. Karena bangsa-bangsa lain dianggap bangsa-bangsa yang lebih rendah akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, pembacaan Alkitab kita tadi berbicara tentang Petrus yang disuruh oleh Tuhan pergi ke Kornelius untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Pada ayat-ayat sebelum yang kita baca tadi dikatakan Petrus berada di Yope, dia sedang berdoa, dia lapar, dan ketika orang sedang mempersiapkan makanan, maka Petrus tiba-tiba yang ada di ruangan atas atau lantai 2 melihat seperti langit terbuka dan turunlah seperti permadani kain yang terbuka dengan bermacam-macam binatang di atasnya, binatang melata, burung, dan sebagainya, yang banyak daripadanya adalah binatang-binatang haram yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel sesuai keyakinan agama mereka. Tapi begitu Petrus melihat tadi, ada suara dari langit yang berkata, "Sembelihlah, potonglah, dan makanlah." Petrus bingung, bagaimana dia harus menyembelih, dia harus makan binatang-binatang haram tadi. Tapi ada suara dari atas yang mengatakan, apa yang dihalalkan oleh Tuhan, jangan diharamkan oleh manusia. Sampai 3 kali suara itu berbicara demikian, dan kemudian permadani atau kain tadi terangkat kembali ke langit. Petrus bingung, apakah maksud daripada penglihatan tadi? Kemudian saudara katakan pada saat Petrus bingung, datanglah beberapa orang atau 3 orang dari Kaisaria yang mengundang Petrus untuk pergi ke Kornelius. Saudara, dikatakan Petrus mengerti apa yang dimaksud dengan penglihatan yang tadi dilihatnya itu. Saudara, dikatakan bahwa Kornelius adalah seorang perwira, seorang komandan daripada pasukan Romawi. Tapi dikatakan dia juga seorang yang baik, seorang yang murah hati, seorang yang suka menolong orang-orang Israel, seorang yang suka berbuat amal, berbuat derma, dan seorang yang takut akan Tuhan. Sudah dikatakan Kornelius seorang yang takut akan Tuhan, maksudnya seorang yang takut, yang menghormati akan Tuhan daripada orang-orang Israel. Oleh sebab itu, Kornelius seringkali juga berdoa, bahkan ikut beribadah kepada Tuhan daripada orang-orang Israel tadi. Tetapi saudara-saudara, sebagai seorang komandan perwira tentara Romawi, dia juga tetap percaya kepada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa daripada orang-orang Romawi tadi. Dan tentu dia ikut dalam menyembah kaisar. Karena saudara-saudara, pada waktu itu di Kekaisaran Romawi ada kebebasan beragama. Setiap orang boleh mempunyai Tuhannya masing-masing, tetapi di samping itu mereka harus menyembah kaisar yang dipuja, diperilah sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Dan tentu Kornelius sebagai perwira pasukan Romawi, mau tidak mau dia harus melakukan itu. Jadi saudara, Kornelius bukan penganut agama Yahudi.
Dia tidak disunat, dia tidak mentaati seluruh hukum Taurat, tetapi dia menghormati Allah Israel, dia ikut berdoa, menyembah Allah Israel, tetapi bersamaan dengan itu, dia juga menyembah kepada Tuhan dan berhala-berhalanya. Nah, saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus sama seperti orang-orang Israel pada waktu itu, mereka juga menganggap dirinya atau bangsanya yang paling hebat. Dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah penyelamat bagi orang Israel, bukan juru selamat bagi orang kafir, para penyembah berhala. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan mempersiapkan Petrus dengan makanan-makanan banyak yang sebenarnya haram disuruh untuk dimakan olehnya. Dan dikatakan apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan diharamkan oleh manusia. Saudara, bukan hanya makanan, tetapi juga manusia, bangsa-bangsa. Tidak ada yang diharamkan oleh Tuhan. Tidak ada yang direndahkan atau tidak dikasihi oleh Tuhan karena semuanya sama. Nah, saudara-saudara, kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang baik dan orang-orang jahat, apakah saudara setuju? Atau saya katakan begini, Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang yang beragama dan juga bagi orang-orang yang beragama lain atau yang tidak beragama atau orang yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah saudara setuju? Kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan bagi orang Kristen, mungkin segera kita setuju. Tapi kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang Kristen dan orang-orang agama lain, bahkan juga bagi orang-orang ateis, apakah saudara setuju? Nah, kalau saya katakan begini lagi, Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, semua manusia, tanpa kecuali. Apakah saudara setuju? Saudara-saudara, mau tidak mau kita harus setuju. Karena firman Tuhan, sebagaimana tadi kita baca ayat 36 berkata, firman yang memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Firman yang memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan dari seluruh dunia ini. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur perjalanan daripada dunia ini. Nah, masalahnya saudara-saudara, kalau tadi saya katakan Yesus adalah Tuhan dari semua orang tanpa kecuali, masalahnya adalah tidak semua orang mau mengakui Yesus sebagai Tuhannya, mau menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Saudara, Yesus adalah Tuhan, tidak bergantung pada manusia, apakah manusia mau menerima dan menyembahnya, ataukah manusia tidak mau menerima dan tidak menyembahnya. Misalnya saudara, ketika dahulu dikatakan dunia adalah bulat, ada orang yang percaya, tapi juga banyak yang tidak percaya, karena mereka berpikir dunia itu seperti dataran landai begitu. Tapi saudara, dunia itu bulat tidak bergantung kepada orang mengakui percaya atau tidak percaya. Orang percaya dunia itu bulat, dunia bulat. Orang tidak percaya dunia bulat tapi dikatakan dunia datar, ya dunia tetap bulat. Demikian juga saudara, ketuhanan daripada Yesus tidak bergantung kepada manusia apakah mau percaya ataukah tidak mempercayainya. Saudara ingat ayat Natal Yohanes 3 ayat 16 yang terkenal berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah atas orang Kristen atau orang Yahudi dan sebagainya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk orang Eropa, untuk orang baik. Tapi untuk semua orang karena kasihnya atas dunia ini. Tetapi ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengasihi semua orang dunia ini. Yesus diberikan untuk semua manusia pada dunia ini. Tapi tidak semua orang di dunia ini akan mendapatkan keselamatan. Hanya
supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tadi dikatakan Yesus adalah Tuhan semua orang. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua orang tanpa kecuali. Tetapi tidak semua orang percaya dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa? Yang pertama, saudara, karena tidak semua orang tahu akan hal ini. Tidak semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Dan yang kedua, saudara, karena banyak manusia yang pikirannya telah dipenuhi oleh bermacam-macam kepercayaan lain. Kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang telah diterima dan diyakininya berpuluh-puluh tahun turun-temurun, sehingga tidak mudah untuk merubahnya. Dan yang ketiga, karena banyak orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani, dengan hal-hal yang bersifat keselamatan. Karena pikirannya hanya dipenuhi oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal materialistis, oleh hal-hal yang rasional. Sedangkan kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan, itu dianggap tidak rasional. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menerima atau mempercayainya. Dan karena itu, saudara, karena banyak orang yang tidak bisa menerima atau tidak mengetahui, yang tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, karena itu, maka Tuhan Yesus menugaskan murid-muridnya, orang-orang percaya, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada semua manusia. Saudara, kita percaya Yesus mengasihi semua orang dan menyelamatkan. Kita percaya Yesus mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Nah, pertanyaannya, untuk apa Yesus mengasihi kita? Tentu jawabnya, karena dia mengasihi kita, dia mau menyelamatkan kita. Itu benar. Saudara, kalau Yesus mengasihi kita hanya untuk menyelamatkan kita, maka lebih baik kan setelah kita percaya dan diselamatkan, Tuhan mengangkat kita ke surga. Supaya kita tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami godaan, bahkan tidak sedikit yang gugur imannya menyangkal Tuhan karena godaan-godaan yang dialaminya. Oleh sebab itu tadi saya katakan, bukankah lebih baik setelah kita percaya diselamatkan, Tuhan angkat kita. Tapi saudara, setelah kita percaya kita diselamatkan, Tuhan tidak mengangkat kita. Tapi Tuhan ditinggalkan kita di bumi ini untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang lain. Saudara, dalam Lukas pasal 8 diceritakan ketika Yesus pada satu saat menyeberang Danau Galilea pergi ke daerah Gerasa. Gerasa itu di seberang Galilea, daerah orang kafir, Yordania sekarang, orang-orang penyembah berhala, bermacam-macam dewa-dewa. Ketika Yesus baru sampai di sana, ada seorang yang kerasukan satu legion, satu pasukan setan. Dan setan menguasai orang itu begitu rupa sehingga dia tidak bisa diikat, tidak bisa dirantai, semuanya diputuskan sehingga dia diasingkan. Nah, ketika Yesus sampai di daerah Gerasa, orang yang kerasukan setan itu berseru kepada Yesus, minta supaya Yesus jangan mengusir setan yang ada di dalam dirinya. Tapi Yesus tetap mau mengusir, mau membebaskan orang tadi. Kemudian dikatakan setan-setan itu minta izin untuk masuk, ada sekumpulan babi di seberang sana, ya, dan Tuhan Yesus mengizinkan setan-setan itu masuk ke babi-babi tadi, dan babi-babi itu terjun ke jurang, sehingga sekitar 2.000 ekor babi semuanya binasa. Dan ketika berita ini sampai ke desa-desa sekelilingnya, orang-orang gempar dan merasa takut. Karena kalau Yesus lama-lama di sana, mereka bisa rugi besar. Baru sebentar datang 2.000 babi mati, saudara. Saya tidak tahu berapa harga seekor babi, kalau katakanlah 3 juta rupiah, itu 2.000 babi kira-kira 6 miliar, saudara. Baru datang sebentar udah rugi begitu besar. Oleh sebab itu, mereka mengusir supaya Yesus pergi kembali ke tempatnya di sana. Yesus pergi, saudara. Dan dikatakan orang yang baru dibebaskan kerasukan setan tadi, minta untuk mengikut Yesus dalam kegembiraan, pengucapan syukur kepada Tuhan, dia mau ikut Yesus. Tapi Yesus katakan, pergilah ke rumahmu, ceritakanlah apa yang Tuhan perbuat terhadap dirimu. Dan dikatakan orang itu kemudian
pulang ke rumahnya dan berkeliling di kota untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam dirinya. Dengan kata lain, orang itu menyaksikan akan kuasa dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Saudara, baru-baru ini ada seorang yang kena COVID. Kita semua tahu lah ya tentang COVID. Dan dia katakan dia sangat-sangat menderita. Dia diasingkan, tidak boleh bertemu dengan keluarga, tidak boleh bertemu dengan kawan-kawan. Dia di ruangan sendiri, terasing, kesepian. Bukan hanya kesepian, ketakutan, tapi juga menderita yang sangat hebat. Dia katakan dia susah sekali untuk napas. Kalau tidak dibantu dengan alat pernapasan, dia tidak bisa napas. Dia bisa napas, walaupun dengan sakit dan sulit setelah dibantu dengan alat pernapasan. Dan dia sangat-sangat menderita. Dia katakan dia sudah siap untuk meninggalkan dunia ini. Tapi saudara, sedikit demi sedikit akhirnya dia sembuh. Dia sembuh, wah dia sangat gembira. Dia sangat bersuka cita. Dia sangat bersyukur. Dia memuji-muji Tuhan dan dia bersaksi. Dia katakan, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya. Saya sudah menderita begitu hebat. Saya yang seharusnya mati. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, maka saya disembuhkan dan saya hidup kembali. Oh, banyak orang yang juga memuji Tuhan. Ada seorang yang berkata kepada saya, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi orang itu. Dia yang begitu menderita, dia yang seharusnya mati. Tapi karena kasih dan kuasa Tuhan, dia disembuhkan. Sangat-sangat Tuhan mengasihi dia. Dan sungguh layak dia bersaksi tentang kasih Tuhan. Saya katakan kepada orang tadi, benar bahwa Tuhan mengasihi orang tadi. Tetapi saya kira Tuhan lebih mengasihi kita, kamu dan saya. Loh, kenapa dia katakan? Ya, Tuhan mengasihi orang itu sudah sakit, begitu menderita dia sembuh. Tapi saya bilang, Tuhan lebih mengasihi kita. Karena kita tidak usah mengalami penderitaan dan sakit yang begitu besar. Bukankah itu berarti Tuhan lebih mengasihi kita yang tidak merasa sakit daripada dia yang harus sakit dulu? Nah, saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Banyak yang Tuhan berikan pada kita. Dan Tuhan mau supaya itu kita saksikan kepada orang lain. Dan oleh sebab itulah, dalam pembacaan Alkitab kita tadi, Tuhan mempersiapkan Petrus, kemudian Tuhan menugaskan Petrus untuk pergi kepada Kornelius, seorang kafir, seorang penyembah berhala dan dewa-dewa di samping menyembah Allah Israel, untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Yaitu Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang telah datang ke dunia, merendahkan diri begitu rupa, lebih rendah daripada manusia umumnya, sehingga ia dibaringkan di palungan tempat makan binatang, dan sementara hidupnya ia banyak disalah mengerti, ia banyak ditolak, ia banyak diejek dan dimusuhi, dan pada saat-saat terakhir dari hidupnya dia ditangkap, dia disiksa, dia dihina, dilukai begitu hebat, sampai menderita yang sangat hebat di atas kayu salib dan mati secara terkutuk. Dan itu Tuhan lakukan untuk kita sekalian, untuk saudara dan saya. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kematian kita. Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menggantikan kita, supaya kita tidak ditinggalkan lagi oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, Yesus yang mati menggantikan kita, untuk kita, Yesus juga bangkit dan hidup. Sehingga Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengasihi, yang bersedia mati untuk kita, tapi dia juga adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, ada bersama dengan kita, Immanuel dikatakan. Dan inilah saudara yang Petrus terangkan, jelaskan, saksikan kepada Kornelius, dan inilah juga yang Tuhan kehendaki supaya kita terangkan, jelaskan kepada banyak orang-orang lain yang kita jumpai. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Tapi saudara, sudah berapa banyak kita menyaksikan tentang Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai? Sudah berapa banyak orang yang kita bawa kepada Kristus? Sudah berapa banyak orang yang kita ajak datang ke gereja untuk percaya dan menerima Kristus? Padahal tadi saya katakan,
Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kita, tapi setelah itu Dia memerintahkan kita untuk memberitakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betapa hati kami bersyukur atas kasih setiamu yang memelihara, melindungi, dan memberkati kami sampai saat ini. Kami pun bersyukur Engkau telah mengaruniakan kepada kami berkat ibadah Jumat Agung, berkat perjamuan kudus, berkat ibadah Paskah, bahkan berkat ibadah hari ini. Terpujilah Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon anugerah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang masih positif COVID-19. Juga saudara kami yang masih sakit karena berbagai penyakit lainnya. Kami pun memohon, ya Allah, karuniakanlah perlindungan dan berkat-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan jemaat lansia dalam hidup keseharian mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu, ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Ya Allah, belum begitu lama telah terjadi berbagai bencana, antara lain banjir, longsor, siklon tropis Seroja, khususnya yang melanda wilayah NTB dan NTT, yang menimbulkan berbagai kerusakan, bahkan memakan korban jiwa. Kami berdoa, ya Allah, tolonglah pemerintah kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah-daerah, juga para donatur, dalam upaya memberikan berbagai bentuk pertolongan.
kiranya dapat sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya dengan tertib, aman, lancar, dan tepat waktu. Kami pun berdoa, ya Allah, supaya pemerintah dalam melaksanakan uji coba proses belajar secara tatap muka, kiranya semua pihak terkait tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, secara baik, agar tidak terjadi klaster baru penularan COVID-19. Kami juga memohon, ya Allah, berkati badan pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus dalam mempersiapkan pelaksanaan urun rembuk, konven rohaniwan, dan persidangan Majelis Sinode Gereja Kristus pada bulan Agustus 2021. Kiranya semua dapat terlaksana seperti yang Allah kehendaki. Akhirnya kami mohon berkat dan urapan-Mu, ya Allah, bagi hamba-hamba-Mu, tim ibadah, dan para aktivis dalam mempersiapkan ibadah yang masih harus kami laksanakan secara online. Inilah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita datang membawa persembahan kita sebagai tanda syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14, berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Hujan berkat dan tercurah, itulah jati kudus. Hidup segar dari sorga, diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami
Ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Emeritus Gumala Setia Brata MTH sebagai pelayan firman pada hari ini, para penatua yang ambil bagian, pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ Saudari Risa dan Saudara Yonatan, pembaca Alkitab Saudari Ria, Ibu Kurniawati, dan anak Marcelino Denis Keandre, serta tim multimedia dari tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Yesika Ria Simanjuntak, Ibu Suwarni, Ibu Esther Gunawan, Penatua Anastasia Manapa, Ibu D. Wulandari Panjaitan, Bapak Ferdian P. Kurniawan, serta Bapak Wastanto. Pesan ulang tahun pada minggu ini adalah, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Terambil dari Ulangan pasal 7 ayat 9. Persembahan. Kini persembahan, perpuluhan atau PSB, dan persembahan syukur dapat juga ditransfer ke rekening BCA Gereja Kristus Kebayoran Lama, yaitu dengan nomor 5260844484 Bank BCA atas nama Gereja Kristus. Terima kasih. Saudara-saudara, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Mari kita menyanyikan dari nyanyian Mari Tuturkan Kembali. Akhirnya menang. Mari
Saudara-saudara jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Berkuasa